Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah. Pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini terutama senantiasa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sudah berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Mari kita lihat sebuah hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan di saat ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang beliau lakukan dan lebih banyak untuk berdiam diri di dalam masjid ataupun dengan kata lain dan bahasa lain i'tikaf, wa ya'tazilun nisa, dan menjauhkan serta mengasingkan diri dari para istri. Oleh karenanya kepada kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mencontoh dan mengikut dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa poin yang kita perlu untuk terapkan dan amalkan saat ketika kita berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, mari untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Saat ketika bulan Ramadan tiba, kita bahagia dan kita sambut dengan gembira. Sebab di mana di bulan itu Allah lipat gandakan pahala dan ganjaran atas suatu amal ibadah yang kita lakukan. Kalau dengan kita telah melaksanakan ibadah-ibadah sebelumnya, kalau dengan kita membaca Al-Quran, maka pada waktu dan di saat ketika 10 terakhir di bulan suci Ramadan, mari kita lebih tingkatkan lagi. Baik itu dengan melaksanakan ibadah salat, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu juga dengan kita bersedekah dan seterusnya. Karena inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua yang Rasulullah lakukan dan kita perlu untuk terapkan dan kita amalkan, wa ayqadha ahlah. Beliau pun juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk dapat menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Maka kepada kita juga demikian, untuk agar supaya mari kita bersama untuk bermunajat kepada Allah. Kita bangunkan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, agar kita dapat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Karena besar peluang kita untuk mendapatkan satu malam yang jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyarankan agar kita umatnya untuk lebih banyak berjaga agar supaya mendapatkan waktu dan masa yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ma'asral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ingin tidak hanya menjadi orang yang soleh, tapi kita juga ingin bagaimana cara agar juga menjadi yang soleh li ghairina, soleh untuk orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dan juga keluarga kita untuk terpelihara dan terjaga dari siksa dan azab api neraka. Maka mari di malam-malam suci Ramadan, terutama 10 terakhir
untuk kita hidupkan dengan ibadah, tidak hanya sebatas kita, tapi juga keluarga kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, yang perlu kita terapkan dan kita amalkan, syaddal mi'zar. Ungkapan yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri daripada istri-istrinya. Lebih banyak untuk menetap dan berdiam diri di dalam masjid, yaitu dengan i'tikaf. Kenapa? Karena lagi-lagi untuk berjaga waktu dan masa, yang waktu dan masa itu nilainya di sisi Allah jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kita umat Rasul, umat yang terpendek masa hidup di dunia, umat yang tidak panjang umurnya bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melipat gandakan pahala dan ganjaran dari suatu ibadah yang kita lakukan. Boleh umur kita pendek, tapi amal ibadah atas nilai atau nilai dari suatu amal ibadah yang kita lakukan tidak kalah dengan umat-umat terdahulu sebelum kita. Maka keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kaum shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, apa yang dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hendaklah sama-sama untuk kita terapkan dan kita amalkan, agar apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah kepada kita umatnya, mereka yang Allah berikan kesempatan dan waktu serta masa untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun pada waktu dan di saat ketika Ramadan akan kembali meninggalkan kita, falam yufar, tapi ia belum juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah berikan kepada kita maghfirahnya, ampunannya atas dosa dan kekhilafan yang kita lakukan berkat daripada bulan suci Ramadan, dan agar Allah senantiasa memberikan nilai atas ibadah yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita lagi-lagi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.